Halo, pria yang mulai sadar. Pernah nggak kamu merasa sudah memberi perhatian penuh ke seorang wanita? Semuanya terasa lancar, koneksi kuat, obrolan hidup, bahkan dia sering lebih dulu menghubungi kamu, lalu tiba-tiba semuanya berubah tanpa peringatan. Respon jadi dingin, chat makin singkat, ritme komunikasi melambat, bahkan kadang dia menghilang seolah tidak pernah ada, dan saat kamu bertanya, jawabannya selalu sama. Aku cuma sibuk, atau kamu overthinking. Tapi nada bicaranya kosong, tidak. Memberi kejelasan, justru membuat kamu makin bertanya-tanya di dalam kepala sendiri. Apa yang salah dari saya? Padahal kenyataannya bukan sesederhana itu. Ada pola psikologis yang bekerja di balik layar, sesuatu yang jarang dibahas tapi sering terjadi, sebuah dinamika yang bahkan banyak wanita tidak sadari sepenuhnya, dan justru disitulah letak jebakan terbesar. Kamu mengira ini soal perasaan. Padahal ini soal bagaimana emosi dimainkan tanpa kata-kata karena dalam hubungan, tidak semua dikatakan secara langsung, ada lapisan yang bergerak diam-diam, dan jika kamu tidak peka, kamu akan terus terjebak dalam siklus mengejar, kehilangan kendali, dan merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Sementara sebenarnya kamu sedang merespons sesuatu yang tidak kamu pahami. Sekarang perhatikan baik-baik, karena ada dua mekanisme utama yang sering terjadi dan mengubah segalanya. Yang pertama adalah kekuatan diam yang disengaja. Ini bukan sekadar tidak sempat membalas atau kehilangan minat. Secara tiba-tiba, diam sering menjadi alat, sebuah cara halus untuk menguji kamu tanpa harus bertanya, untuk melihat bagaimana kamu bereaksi saat tidak diberi kepastian. Apakah kamu tetap tenang atau justru panik dan mengejar? Karena di momen itulah nilai kamu sedang diukur. Dia menciptakan ruang, dan di dalam ruang itu pikiran kamu mulai bekerja, membangun asumsi, memicu emosi, dan tanpa sadar kamu yang memberi tekanan pada diri sendiri, bukan dia, dan disitulah banyak pria kehilangan posisi. Karena bereaksi berlebihan, sementara yang kedua adalah cermin emosional. Wanita sangat cepat memantulkan energi yang kamu bawa, bukan dari kata-kata tapi dari sikap. Jika kamu berubah, mereka berubah. Jika kamu tidak stabil, mereka ikut tidak stabil. Jika kamu terlalu menekan, mereka menjauh. Bukan karena mereka ingin bermain, tapi karena itu cara alami untuk menjaga keseimbangan emosional mereka. Mereka tidak selalu menjelaskan apa yang mereka rasakan karena tanpa rasa aman, kejujuran terasa berisiko. Jadi mereka memilih merespon daripada menjelaskan, dan inilah yang sering membuat pria frustrasi karena mereka mencari jawaban dalam kata-kata. Padahal jawabannya sudah terlihat dalam perubahan sikap. Ketika kamu memahami dua hal ini, diam sebagai alat dan emosi sebagai cermin, kamu berhenti panik, berhenti mengejar tanpa arah, dan mulai melihat hubungan dengan cara yang lebih tenang, lebih tajam, dan lebih sadar, bukan lagi sebagai korban permainan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik sikap yang terlihat sederhana, dan di titik ini kamu mulai berubah. Kamu tidak lagi langsung menyalahkan diri sendiri setiap kali sikap mereka berubah. Kamu mulai melihat bahwa diam dan jarak yang mereka ciptakan sering menyimpan makna yang lebih dalam, dan respon terbaik bukan panik tapi tenang. Karena disitulah perbedaan antara pria yang reaktif dan pria yang matang secara emosional. Hubungan bukan soal siapa yang paling banyak bicara tapi siapa yang tetap stabil saat situasi berubah. Sekarang kita masuk lebih dalam ke apa yang sebenarnya terjadi di balik diam itu. Wanita tidak diam untuk sekadar membuatmu bingung. Diam adalah cara halus untuk mengarahkan perhatianmu. Saat respon berhenti kamu mulai berpikir lebih keras, mempertanyakan diri sendiri, dan tanpa sadar fokusmu beralih sepenuhnya ke mereka. Bukan lagi ke dirimu. Disitulah mereka melihat reaksimu dengan jelas. Apakah kamu tetap tenang atau justru kehilangan kontrol? Karena dalam kondisi tanpa kepastian, karakter aslimu muncul, dan itulah yang sedang diuji. Bukan sekadar perasaan tapi konsistensi dan kendali dirimu sendiri. Bayangkan situasi sederhana. Komunikasi berjalan lancar setiap hari, respon cepat, obrolan hidup, semuanya terasa seimbang. Lalu tiba-tiba ritmenya berubah, balasan melambat, kata-kata jadi singkat, bahkan kadang hanya dibaca tanpa jawaban. Di titik itu kebanyakan pria mulai gelisah, mencoba memperbaiki sesuatu yang belum tentu rusak. Mengirim lebih banyak pesan, mencari kejelasan, bahkan menciptakan skenario di kepala sendiri. Dan tanpa sadar justru masuk ke dalam pola yang sama berulang kali. Karena yang diciptakan di sini bukan konflik nyata tapi ketidakpastian. Dan ketidakpastian itulah yang memicu keterikatan emosional paling kuat. Semakin kamu tidak tahu posisi kamu,
Semakin kamu berpikir, semakin kamu bereaksi, dan semakin kamu kehilangan keseimbangan. Dalam psikologi ini dikenal sebagai penarikan diri dengan tujuan tertentu, sebuah cara untuk menciptakan jarak agar respons emosionalmu muncul dengan jelas, bukan lewat kata tapi lewat tindakan, dan disinilah banyak yang salah membaca situasi. Mereka mengira diam berarti tidak peduli, padahal seringkali justru sebaliknya. Diam adalah cara untuk mengukur seberapa besar perhatianmu tanpa harus memintanya secara langsung. Ketika validasi yang biasa kamu terima tiba-tiba hilang, pikiranmu mulai bekerja lebih keras dari biasanya, dan disitulah rasa penasaran tumbuh menjadi keterikatan, bukan karena mereka berbicara lebih banyak tapi karena mereka berhenti berbicara. Kekuatan sebenarnya bukan pada apa yang diucapkan tapi pada apa yang ditahan, dan penting untuk dipahami ini tidak selalu tentang manipulasi. Seringkali ini adalah cara mereka mencari ruang, menguji keseriusan, atau menahan diri saat belum siap terbuka. Masalahnya muncul ketika kamu tidak sadar dan terbawa arus, berubah menjadi terlalu butuh, terlalu reaktif, atau kehilangan kendali emosi, dan justru itu yang menurunkan nilaimu di mata mereka. Jadi bagaimana cara menghadapinya? Sederhana tapi tidak mudah. Jangan bereaksi berlebihan, jangan mengejar tanpa arah, jangan memaksa kejelasan di saat yang belum waktunya. Beri ruang bukan sebagai permainan tapi sebagai kontrol diri. Kembalikan fokus ke dirimu. Tanyakan apakah yang kamu rasakan datang dari situasi atau dari egomu sendiri. Karena ketika kamu tetap stabil di tengah ketidakpastian, kamu keluar dari pola yang sama, dan disitulah daya tarik yang sebenarnya terbentuk. Bukan dari usaha berlebihan tapi dari ketenangan yang tidak tergoyahkan. Dan setelah kamu memahami ini, kamu mulai melihat pola kedua yang tidak kalah penting, yaitu cermin emosional, di mana wanita secara alami memantulkan energi yang kamu bawa, bukan dari kata tapi dari sikap. Jika kamu berubah mereka ikut berubah. Jika kamu tidak jelas mereka menjadi tidak pasti. Dan tanpa kamu sadari interaksi itu selalu bergerak mengikuti siapa yang lebih stabil secara emosional. Sekarang perhatikan lebih dalam. Karena disinilah banyak pria salah membaca situasi. Saat kamu marah mereka bisa ikut marah. Saat kamu tenang mereka perlahan ikut tenang. Dan ini bukan permainan atau manipulasi. Ini refleks alami yang berjalan tanpa disadari. Wanita secara emosional memang lebih peka dalam menangkap energi, bukan hanya kata-kata tapi nada, sikap, bahkan perubahan kecil dalam perilaku, dan secara otomatis mereka menyesuaikan diri dengan apa yang mereka rasakan dari kamu karena bagi mereka ini adalah cara bertahan. Cara membaca apakah situasi aman atau justru perlu dijaga jaraknya. Sekarang bayangkan ini terjadi tanpa kamu sadari. Kamu sedang lelah, kesal, atau tertekan tapi tidak mengatakannya. Kamu hanya berubah jadi lebih dingin, lebih singkat, lebih tertutup, dan kamu menganggap itu hal biasa. Tapi bagi wanita itu adalah sinyal yang membingungkan, sesuatu yang terasa seperti ancaman emosional kecil, dan alih-alih langsung bertanya, mereka justru menyesuaikan diri terlebih dahulu, menjadi lebih diam, lebih pelan, bahkan mulai menjaga jarak. Dan di titik itu kamu mulai bingung, merasa mereka berubah tanpa alasan. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah pantulan dari dirimu sendiri. Kamu memberi energi dingin, dan itu kembali ke kamu dalam bentuk yang sama. Ini bukan reaksi yang dipikirkan panjang. Ini respon cepat dari sistem emosi bawah sadar, bagian otak yang bekerja tanpa logika panjang, hanya membaca dan merespon. Dan itulah kenapa semuanya terasa tiba-tiba. Satu momen masih hangat, momen berikutnya sudah terasa jauh. Bukan karena hubungan berubah drastis tapi karena energi di dalamnya bergeser perlahan. Contoh paling sederhana, kamu pulang dalam keadaan lelah, pasanganmu menyambut dengan antusias, tapi kamu merespon singkat dengan nada datar. Tanpa kamu sadari kamu sudah mengirim sinyal tertutup, dan dalam hitungan detik suasana berubah. Dia ikut melambat, ekspresinya turun, jarak mulai terasa, dan kamu mungkin tidak sadar apa yang baru saja terjadi, atau situasi lain. Kamu sedang kesal pada sesuatu lalu membalas pesan dengan singkat. Dia merasakan perubahan itu, mencoba bertanya. Tapi saat kamu menutup diri, responnya akan mengikuti. Bisa jadi dia mundur dan diam, atau justru bereaksi lebih kuat karena merasa tidak diberi kejelasan. Apapun bentuknya itu tetap pantulan, bukan serangan. Dan disinilah banyak hubungan mulai retak bukan karena masalah besar tapi karena emosi yang tidak dipahami dan saling dipantulkan tanpa kendali. Padahal jika kamu mengerti cara kerja ini, semuanya bisa berubah. Karena cermin emosional bukan musuh,
justru bisa menjadi alat untuk memperkuat hubungan. Jika kamu mampu menjaga kestabilan, berbicara dengan jelas, dan tidak lari saat situasi menjadi tidak nyaman, kamu menciptakan ruang aman yang membuat mereka lebih terbuka. Tapi jika kamu tidak konsisten, emosimu naik turun, marah tanpa arah, diam tanpa penjelasan, berharap dipahami tanpa memberi kejelasan, maka yang terjadi adalah siklus yang makin tidak sehat. Kamu meledak, mereka defensif. Kamu menjauh, mereka ikut menjauh. Kamu menciptakan tekanan, mereka membalas dengan tekanan. Dan semuanya terus berulang tanpa ada yang benar-benar memimpin arah hubungan. Jadi, kuncinya sederhana tapi menentukan. Kamu harus menjadi pusat kestabilan itu. Bukan berarti menahan emosi, tapi mampu mengelolanya dengan sadar. Ketika mereka emosional, kamu tidak ikut terbawa. Ketika mereka diam, kamu tidak langsung bereaksi berlebihan. Kamu hadir dengan ketenangan, bertanya dengan jelas tanpa tekanan, mendengar tanpa ego, dan dari situlah dinamika mulai berubah. Bukan karena kamu memaksa mereka berubah, tapi karena kamu mengubah energi yang menjadi dasar dari seluruh interaksi. Dan di titik ini kamu mulai mengerti satu hal penting. Situasi tidak diselesaikan saat emosi sedang memuncak, tapi setelah semuanya reda. Disitulah kamu masuk dengan tenang, bukan sebagai pria tanpa perasaan tapi sebagai seseorang yang mampu memimpin emosinya sendiri. Dan ketika kamu bisa melakukan itu, tanpa perlu dipaksa, wanita akan memantulkan energi yang sama, menjadi lebih lembut, lebih terbuka, dan hubungan perlahan bergerak ke arah yang lebih dewasa, bukan lagi tarik ulur yang melelahkan tapi koneksi yang saling menguatkan. Karena hubungan tidak pernah sesederhana rasa suka yang tiba-tiba muncul, di baliknya selalu ada dinamika emosi, pola komunikasi, dan mekanisme psikologis yang bekerja diam-diam. Dan jika kamu tidak menyadarinya, kamu akan terus terjebak dalam siklus yang sama, bingung, tersakiti, dan kehilangan kendali. Tapi begitu kamu mulai memahami cara kerja emosi baik dalam dirimu maupun orang lain, cara pandangmu berubah. Kamu tidak lagi hanya ingin dimengerti tapi mulai belajar memahami. Kamu tidak lagi bereaksi sembarangan tapi memilih respon dengan sadar. Dan disitulah kekuatan sebenarnya terbentuk. Karena pria yang kuat bukan yang selalu menang atau selalu benar, tapi yang tetap tenang, sadar, dan tidak kehilangan dirinya di tengah tekanan emosi. Sekarang kamu sudah melihat apa yang sebelumnya tersembunyi. Kamu tahu bahwa diam bukan sekadar diam. Kamu mengerti bagaimana emosi bisa dipantulkan tanpa kata. Dan kamu tidak lagi berjalan dalam hubungan tanpa arah. Kamu punya kendali bukan untuk menguasai orang lain tapi untuk menguasai dirimu sendiri. Mungkin setelah ini hubunganmu tidak langsung sempurna, tapi kamu punya sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar motivasi. Kamu punya kesadaran dan strategi. Kamu tahu kapan memberi ruang, kapan tetap diam, kapan bergerak, dan kapan berhenti mengejar sesuatu yang hanya membuatmu kehilangan diri sendiri. Jika dulu kamu merasa bingung saat seseorang berubah setelah dekat, sekarang kamu bisa melihat lebih dalam. Apakah ini pola diam yang disengaja atau hanya pantulan dari emosimu sendiri? Dan yang paling penting, kamu tidak lagi buta. Kamu mulai melihat dengan jelas. Dan percayalah, ini baru awal. Masih banyak dinamika yang belum kamu sadari. Tapi sekarang kamu sudah selangkah di depan. Kamu bukan lagi pria yang hanya mencari validasi. Kamu adalah pria yang memilih untuk memahami, bukan sekadar dipahami. Kamu bukan lagi bagian dari permainan tanpa arah. Kamu mengerti bagaimana permainan itu berjalan. Kamu tidak lagi bergerak dalam gelap. Kamu sudah punya arah. Dan dari sinilah karisma, ketegasan, dan kendali itu terbentuk secara alami tanpa perlu menjadi orang lain, tanpa perlu memaksa, tanpa perlu kehilangan dirimu sendiri. Dan jika ini membuka cara pandangmu, simpan pemahaman ini, bagikan. Karena mungkin ada orang lain yang juga sedang mencari jawaban yang sama. Dan satu pemahaman kecil seperti ini bisa mengubah cara seseorang melihat hubungan dan dirinya sendiri selamanya.